Yang kedua adalah, kata Selem dan Demut punya arti gini. Tuhan menciptakan manusia itu sebagai representatif Tuhan di muka bumi ini. Manusia diciptakan sebagai perwakilan Tuhan di bumi ini. Di sorga ada Tuhan. Di bumi ada siapa? Manusia. Jadi Tuhan mau supaya manusia ini menjadi perwakilan Tuhan di muka bumi ini. Itu kata Selem dan Demut itu punya arti. Dan saudara lihat, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya apa katanya? Supaya apa? Supaya manusia apa? Berkuasa. Sama-sama katakan berkuasa. Jadi gambar dan rupa Tuhan itu ditaruh dalam diri manusia supaya apa? Supaya manusia berkuasa. Dengan kata lain, tanpa rupa dan gambar Tuhan, manusia gak bisa berkuasa. Jadi kenapa Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan dia? Supaya manusia bisa berkuasa. Itu kata aslinya dipakai kata radah. Itu punya arti kata bukan menguasai siapa, bukan. Kata radah itu punya arti to govern, to manage. Jadi memerintah, mengelola, menjadikan semuanya lebih baik. Itu. Jadi dari sejak awal ini manusia belum diciptakan, tapi Tuhan udah merancang manusia dengan maksud, dengan tujuannya. Tujuannya apa? Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan dia supaya manusia bisa memerintah di bumi ini. Supaya manusia bisa berkuasa di bumi, supaya manusia bisa radah di bumi ini. Tanpa keserupaan dengan Tuhan, manusia gak bisa radah, manusia gak bisa berkuasa. Itu yang terjadi. Waktu manusia jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Kemuliaan Tuhan yang hilang. Kita bukan kehilangan sorga Bapak Ibu. Manusia gak pernah kehilangan sorga. Kenapa manusia gak pernah kehilangan sorga? Karena kepada manusia tidak pernah dipercayakan sorga. Saya tanya sama saudara, yang dipercayakan Tuhan kepada manusia apa? Sorga atau kemuliaannya? Yang diberikan Tuhan kepada manusia apa? Sorga atau kemuliaannya? Oh, waktu manusia jatuh dalam dosa, apa yang hilang? Coba bersama-sama. Jatuh dalam dosa. Udah gak kompak, gak kencang lagi. 2, 3. Jatuh kemana? Dalam dosa. Jatuh dari mana? Kan jatuh dalam dosa itu bukan jatuh dari sorga Pak, Bu. Jatuh dalam dosa itu jatuhnya ke dalam dosa, betul. Tapi jatuh dari mana? Bukan jatuh dari sorga. Manusia gak pernah jatuh dari sorga. Yang jatuh dari sorga itu setan. Manusia gak pernah jatuh dari sorga. Yang jatuh dari sorga itu iblis. Manusia jatuh dalam dosa. Iya. Tapi bukan jatuh dari sorga. Manusia jatuh dari apa? Kemuliaan Tuhan. Dari gambar dan rupa Tuhan. Itu yang membuat manusia rusak. Gambar dan rupa Tuhan hilang. Akhirnya dalam dosa manusia tidak menghidupi lagi kualitas Tuhan. Yang manusia hidupi kualitas dosa. Daripada mengasihi manusia lebih mudah membenci. Daripada mengampuni manusia lebih mudah menghakimi sesamanya. Daripada berbagi manusia kemudian hidup lebih serakah, tamak, egois. Tidak mau berbagi. Itu yang terjadi kan. Kualitas Tuhan hilang. Sifat Tuhan hilang. Karakter Tuhan hilang. Cara hidup Tuhan hilang dari manusia. Karena dosa. Tapi haleluya, manusia gagal. Tapi rencana dan tujuan Tuhan tidak pernah gagal. Yesus Kristus Tuhan kita datang ke dalam dunia ini. Untuk apa dia datang? Menebus kita, menyelamatkan kita. Nah, menyelamatkan dan menebus kita ini tujuannya apa? Bukan untuk membawa kita masuk surga dong. Itu cuma akibat Pak. Tapi tujuannya adalah mengembalikan kita kembali kepada tujuan Tuhan. Makanya kata dosa itu dalam perjanjian lama itu bahasa yang dipakai hamartia. Apa hamartia itu artinya? Meleset Pak. Keluar dari tujuan. Meleset dari tujuan. Nah, penebusan dan keselamatan harusnya dipahami bukan sebagai upaya Tuhan untuk membawa kita masuk surga. Enggak dong, itu dangkal. Harusnya kita pahami tujuan utama penebusan dan keselamatan kita adalah upaya Tuhan untuk membawa kita kembali hidup dalam kemuliaannya. Upaya Tuhan untuk membawa kita kembali hidup dalam tujuannya. Menjadi serupa dan segambar dengan dia. Supaya kita bisa berkuasa. Kita bisa memerintah. Karena tanpa keserupaan dengan Tuhan, manusia gak bisa berkuasa.